Hey, hey, hey. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Jeru Movie. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Kali ini Jeru Movie akan merangkum sebuah film yang baru saja rilis. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke jalan ceritanya. Film dimulai dengan seorang mantan veteran sedang bersepeda sambil mendengarkan musik di kota kecil yang masih asing baginya. Dia bernama Terry. Namun tiba-tiba... Stay on your belly. Tell me what's going on. Just stay on your belly. Picked him up crossing 13. Lit him up, he tore ass. Para petugas menuduhnya melarikan diri dari tuduhan yang tidak jelas. Kedua polisi itu mulai menginterogasi Terry dan menggeledah ranselnya. Mereka menemukan uang tunai lebih dari $36.000, kurang lebih sekitar 540 juta. Terry menjelaskan bahwa uang itu untuk membayar jaminan sepupunya yang bernama Mike di pengadilan. Dan polisi menanyakan kasus apa yang menimpa sepupunya. Dengan terpaksa, Terry mengatakan karena kasus narkoba. Lalu petugas membebaskannya dan menahan uangnya karena mereka curiga uang tersebut terkait dengan perdagangan narkoba. Dan Terry bisa mendapatkan uangnya kembali setelah 30 hari, asalkan dia menyelesaikan semua dokumen yang telah diperlukan. Jika tidak, mereka bisa menahannya dan menuduhnya terlibat dalam konspirasi pencucian uang hasil narkoba. Alright, you're free to go. Sesampainya di pengadilan, dia menemui petugas pengadilan bernama Elliot. Dia menceritakan masalahnya tentang uang jaminan itu dan meminta Elliot memproses jaminan sepupunya. Akan tetapi Elliot menolak karena Terry tidak punya uang lagi. Elliot beranjak pergi setelah memperkenalkan Terry pada Sam yang akan membantunya. Sam mengungkapkan bahwa polisi setempat menggunakan celah hukum untuk menyita uang dari orang-orang dan menyimpannya jika mereka tidak bisa mendapatkannya kembali secara legal. Lalu Sam menyarankan Terry untuk segera mendapatkan uang lagi bila ingin secepatnya menyelamatkan sepupunya yaitu Mike. Keesokan harinya, Terry mendatangi kantor polisi. Lalu dia melaporkan perampokan pada dirinya. Ketika Terry menggambarkan pelaku, petugas pun terkejut karena ciri-cirinya sama persis dengan rekan kerjanya. Bersamaan dengan itu, polisi tersebut masuk dan mengatakan Terry berbohong. Kepala polisi yang ada di sana langsung membela anak buahnya. Lalu Terry mengatakan hanya butuh $10.000 dan sisanya boleh mereka ambil. Kepala polisi pun setuju dan meminta Terry datang hari Kamis pada jam 9 sekaligus untuk membebaskan sepupunya. Hari yang dijanjikan pun tiba. Terry tiba di kantor polisi, namun bis tahanan yang membawa sepupunya sudah berangkat karena kepala polisi mempercepat jadwal keberangkatan mereka. You're 3 minutes late. Terry sangat marah, lalu dia pergi. Kemudian Terry menemui Sam. Sam mengungkapkan bahwa dia menemukan bukti kotor kepolisian yang korup. Bahkan seorang hakim terlibat dalam skandal tersebut. Terry diminta segera mendapatkan uangnya agar sepupunya bisa diselamatkan. Chief, he's here. Steve? My heart damn near skipped a beat. But did not himself serve overseas. Lalu Terry kembali ke kantor polisi. Kepala polisi mencoba menahannya dan ketika anak buahnya ikut keluar, lalu kemudian... Dengan mudah Terry mengalahkan mereka berdua. Lalu Terry meminta uangnya segera. Dan seorang petugas wanita membawa Terry ke ruang penyitaan dan ternyata
Di sana terdapat banyak senjata dan uang. Terry hanya mengambil $10.000 sesuai kesepakatan yang awal. Lalu dia pun pergi dengan berpura-pura dikalahkan oleh petugas wanita tersebut karena di luar sudah banyak yang menunggunya. Lalu Terry kembali ke gedung pengadilan dengan uang untuk jaminan. Posting bail getting married. Simmons, Michael R. This is yours. I'll get you a receipt. Di saat dia menunggu kwitansi, tiba-tiba ketika dia di penjara, seorang petugas membawanya pergi bersama dengan kepala polisi. Ternyata Terry dibawa ke rumah sakit. Lalu kepala polisi memberikan sisa uang Terry dengan syarat Terry harus pergi dari kota ini dan tutup mulut dengan apa yang telah dia lihat di gudang kantor polisi, atau dia akan ditangkap karena telah menyerang kantor polisi. 26,000. What's happening? And given what happened today, you need to be very, very careful. Terry pun setuju, akan tetapi kepala polisi memberitahu bahwa sepupunya telah diserang di penjara dan dibawa ke rumah sakit ini. I do not know his current condition. I fucking told you! Ternyata sepupunya telah tewas. Could you take those off? Sure. All set? Yeah. Lalu Terry meminta Sam mengantarnya ke perbatasan untuk pulang. Dari kejauhan mereka dibuntuti oleh polisi. Dan Sam memberitahu Terry bahwa banyak kasus serupa dengan sepupunya yang tak bisa diungkap. Tetapi Terry tak peduli karena sepupunya telah tiada. I didn't come here to set things right. All I need is transport the fuck out of here. Lalu Terry memberikan nomor teleponnya bila suatu saat Sam membutuhkan bantuannya. Pada malam harinya, Sam terbangun saat seseorang memasuki rumahnya dan menyuntik tangannya. Dia yakin polisi terlibat karena ada rencana polisi di lemari esnya. Dia pun ketakutan. Lalu Sam menelpon Terry. Terry yang tak begitu jauh dari kota itu langsung kembali. Dia tak peduli akan perjanjiannya dengan pihak kepolisian. Tak beberapa lama, Terry telah sampai di rumah Sam. Terry pun langsung masuk dan langsung mencari Sam. It's okay. Untunglah Sam tidak apa-apa. Lalu Sam mengatakan polisi telah menjuntikkan sesuatu ke lengannya. Dia khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Lalu Terry menenangkannya dan menyuruhnya kembali bekerja. Benar saja, sesampainya di kantornya, hakim memintanya untuk tes urin. Dan dia pun sadar sekarang bahwa semalam dia telah disuntik narkoba. Dan dia yakin hakim dan kepolisian bekerja sama untuk menyingkirkannya karena telah membantu Terry. Sam terpaksa melakukannya dan dia pun menangis karena tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Terry yang kembali ke kota itu telah diketahui oleh pihak kepolisian dan mereka langsung mengikutinya. Lalu Terry menghentikan mobilnya. Dia mencoba kooperatif, akan tetapi tiba-tiba Terry langsung kabur. Untunglah dia berhasil lolos. Lalu Terry meninggalkan truknya dan berjalan ke rumah makan yang dikelola oleh orang China. Dia menelpon Sam dan memintanya untuk datang ke tempatnya. Ketika Sam sudah sampai di sana, ia pun terkejut melihat Terry yang telah terluka. Oh my God. Are you shot? Drove it down pretty clean. Still a couple of fragments, but Oh.
Terry dan Sam mulai merencanakan untuk mencari bukti tentang keterlibatan polisi agar mereka bisa menyeretnya ke pengadilan. Singkat cerita, mereka pun menyusup ke rumah sang hakim dan menekan hakim dengan menanyakan kebenaran di balik korupsi para polisi. Akhirnya, hakim pun berbicara. Ia mengakui bahwa dirinya telah lama bekerja dengan kepala polisi karena departemennya kehabisan dana. Dan untuk menyiasatinya, ia memanfaatkan sistem pengadilan secara ilegal. Melalui manipulasi sidang, para terdakwa dipaksa berjuang untuk mempertahankan uang mereka yang tak pernah diberi menang, karena hakim akan mendapatkan bagian dari uang tersebut. Semua bukti kelicikan polisi dan juga pengadilan ada di sebuah harddisk yang tersimpan di basement gedung pengadilan. Mereka pun berniat mencuri bukti tersebut untuk membongkar korupsi di kota itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di sana. Akan tetapi, para polisi juga sudah ada di sana. Lalu mereka masuk lewat jendela yang ada di basement. Dan ketika mereka masuk lebih dalam, bau bensin telah tercium. Dan tiba-tiba, namun Sam dengan cepat memadamkan api sebelum sampai ke ruangan barang bukti. Rupanya kobaran api berasal dari luar gedung dan mengarah ke ruang penyimpanan barang bukti. Tentunya itu dilakukan oleh para polisi untuk melenyapkan barang bukti kejahatan mereka. Mereka pun bergegas mencari rekaman yang akan menjadi bukti kejahatan para polisi. Setelah berhasil, Terry kembali menyalakan api agar para polisi tidak curiga. Dan ketika mereka akan keluar, Sam meminta Terry menunggunya di mobil karena dia mau mengambil sampel urin miliknya. You go. I gotta get something back. Ketika Sam menemukannya, tiba-tiba Terry yang berada di dalam mobil terkejut ketika melihat Sam dibawa pergi oleh polisi. Dia pun langsung mengikutinya, dan ketika melihat satu mobil polisi sedang parkir, tanpa pikir panjang, dia langsung gaspol. Terry langsung menarik polisi keluar. You wanna be asleep when I cuff you all awake? Alright, okay. Tanpa ragu, dia meraih radio dan berbicara langsung dengan kepala polisi. Swap. Suaranya dingin saat menawarkan kesepakatan penukaran antara Sam dan kartu memori yang dia miliki. Akhirnya, kepala polisi pun setuju dan dia memilih tempat sebagai tempat penukaran. Pagi harinya, para polisi sudah di tempat tersebut menanti kedatangan Terry. Namun, waktu terus berlalu dan Terry tak pernah muncul. Sementara itu di kantor polisi, ketegangan terjadi ketika kepala polisi menerima telepon dan suara itu adalah suara Terry. Terry mengatakan tidak ada jalan kembali untuk berdamai. Lalu kemudian, petugas wanita menghubungi para polisi yang berada di tempat pertukaran dan mereka bergegas kembali ke kantor polisi. Dengan berani, kepala polisi mencari Terry di gudang. Akan tetapi, ketika petugas wanita datang dan membidik Terry, Terry mengatakan bahwa dia tahu kalau petugas itu adalah teman Sam dan memintanya untuk bekerja sama. Lalu Terry memberikan kartu memori itu padanya sebagai jaminan keselamatannya. Sementara itu, para polisi sudah sampai di kantor kepolisian dan langsung mengepung kantornya sendiri. Sementara di dalam, Terry menumpuk uang dan menyiramnya dengan bensin. Namun tiba-tiba, petugas wanita itu menodongkan senjatanya dan meminta Terry keluar. Terry pun terpaksa mengikutinya. Stop there. Put down the bag. Si petugas wanita memberikan kartu memori tadi kepada temannya dan langsung dihancurkan.
Lalu dia mengatakan Sam telah dibuat pingsan agar mereka bisa membunuh Terry tanpa ada saksi. Ketika mereka hendak menghabisi Terry, salah satu petugas menyadari ada yang salah dan berusaha melindungi Terry. Ketegangan meningkat saat semua orang menodongkan senjata satu sama lain. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba kepala polisi yang baru saja keluar langsung menembak kaki petugas yang melindungi Terry. Terry yang melihat petugas wanita menurunkan senjatanya langsung berlari dan membawa petugas yang terluka dan bersembunyi di balik mobil. Saling tembak pun tak dapat dihindari. Petugas yang membela Terry menyuruhnya menghidupkan kamera dashboard mobil dan menekannya 3 kali agar rekamannya bisa siaran langsung. Lalu Terry melempar granat asap ke arah para polisi hingga menciptakan kekacauan di sana. Satu persatu Terry mulai melumpuhkan mereka. Lalu Terry mencari Sam dan setelah menemukannya, dia langsung menyalakan kamera di mobil itu. Dan langsung mengemudikannya ke arah polisi yang melindunginya tadi. Dengan cepat, Terry membawa polisi yang terluka masuk ke dalam mobil tersebut dan membawanya pergi dari kantor polisi tersebut. Kepala polisi langsung memerintahkan anak buahnya mengejar mereka. Oh, they're on us. I can pull over. Fuck them. I'll save my trouble. Dan ketika kepala polisi mendahului mobil Terry, petugas wanita yang merupakan teman Sam langsung mengikutinya dan kemudian rupanya dia menabrakkan mobilnya untuk menyelamatkan Terry dan juga sahabatnya agar bisa melarikan diri dan mencari perlindungan di negara bagian yang sudah tak jauh lagi. Akhirnya, dari alat komunikasi mobil polisi, Terry telah melewati batas negara bagian. Dan artinya mereka sudah aman. Sam pun tersenyum lega mendengarnya.